Mbak tuh jangan suzon dulu kan tadi barusan Papa Mbak udah jelasin tuh kalau sebenarnya itu hanya pelanggan biasa kan. Tapi Kak, kalau misalkan pelanggan itu nggak kayak gitu sampai pulang malam, udah lama. Masa pelanggan kayak gitu sih Kak? Ya tadi juga awalnya saya sempat curiga tapi setelah dijelasin barusan Enggak, ini pasti papa aku tuh kayak gitu Kak. Pasti ayah aku tuh main cewek di belakang. Teman-temannya aja udah bisa ngenilai gitu Kak. Masa Kakak nggak bisa ngenilai sendiri sih Kak? ya itu dia makanya kan di sini Mbak sebagai anaknya justru harusnya dipercaya sama orang tua. Saya juga minta maaf tadi saya sempat agak ke bawah juga karena saya juga agak panik karena udah sejam kan katanya nganterin. Ayah aku ini bener-bener pasti ini lagi deket sama cewek itu. Ini kok dia naik motornya pelan banget ya? Apa jangan-jangan dia tahu kita ikutin? Mbak tuh belum ada buktinya Mbak belum ada buktinya jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa cewek itu ada main-main sama ayah Mbak. Ya saya di sini nganterin Mbak cuma biar ngilangin rasa penasaran Mbak. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya emang bener deh kata ayah Mbak. Emang mereka tuh nggak ada apa-apa. Saya juga biasa kalau misalnya tinggal nganan ojek kalau memang saya ada keperluan penting lainnya saya percayain sama dia. Terus Mbak. tadi kenapa ayah aku langsung tiba-tiba panik kayak gitu main pergi? Kenapa dia ninggalin aku kayak gini? Ya itu kayaknya kaget Mbak karena ngeliat kita bawa kamera. Apalagi saya kan di sini sama Mario pakai seragam Mbak. Banyak orang. Bener-bener tega ayah aku. Ya udah Mbak gini, saya sekarang nganterin Mbak buat ketemuin Mbak Rini itu. Tapi saya minta Mbak nggak boleh emosi karena di sini kita datang sebagai tamu. Kita mencari informasi tentang ayah Mbak. Jadi Mbak saya harap jangan ada emosi di sini Mbak. Kak, ini tokonya yang mana ya? Ini di jalan sini sih. Jadi kita turun aja deh Mas nyari. Oh ini nih. Iya benar. Yaudah yuk. Bu. Bentar Bu, boleh nanya sebentar Bu? Maaf ganggu. Sini sebentar deh Bu. Ini rumah siapa ya Bu ya? Tahu tuh katanya mau ada pesta. Ada pesta? Iya katanya. Ibu nggak tahu ini rumah siapa? Nggak tahu. Katanya ada mau pesta. Makanya Iya, rame-rame orang-orang kayak gitu. begini. Iya. Orang-orang pada pesta gitu. Oh gitu. Oh ya udah makasih banyak Iya, ya Bu ya. iya, Maaf ganggu Bu. Iya. Silakan Bu. Pesta apa? Mbak. Tapi jangan emosi saya udah bilang udah kan bertahan tapi Mbak salah orang lagi kan gue. Mana yang namanya bilang ini tempatnya. Hah? Kamu yang namanya ini ya? Kamu ada apa sama ayah saya? Saya nggak ada apa-apa dengan Pak Budiman. Kalau nggak usah banyak alasan. Saya ini hanya pelanggan ojek doang. Terus kenapa dia selalu malam pulangnya? Ya, saya nggak tahu, saya hanya pelanggan doang. Saya dengar dari teman-teman ayah saya sendiri. Sering nganterin Mbak, tau nggak? Lu yang datang sini. Aku ini anaknya. Maaf ya Mbak ya. Saya ini aku emosi, Kak. Iya yang benar. Kamu jangan asal. Kamu yang buat rumah tangga ibu saya rusak, tahu nggak? Mbak di sini ini Mbak ini nanya Mbak Rini kan emang pelanggan ojeknya Pak Budiman. Ya. Jadi kamu ada apa sama ayah saya? Kenapa tiba-tiba dorong saya? Saya lagi kerja. Iya kita minta Saya maaf nggak Mbak. tahu ini terganggu semua. Dia yang udah bikin kesel. Iya Mbak maaf ya Mbak. Dasar. Udah ayo cepet. Maaf ya Mbak udah ganggu. Udah misi Pak. Mbak kenapa sih? Saya kan udah bilang Mbak. Dia udah merusak semuanya, Kak. Mbak Orang tua aku bisa berantem setiap hari gara-gara dia. Buktinya apa, Kak? Dia itu udah sering pulang malam sama ayah. Mbak jelas ini kita tuh nggak punya bukti konkret gimana kita mau nyalahin Terus dia? apa kata teman-teman ayah aku, Kak? Mbak saya udah bilang jangan. Maaf, saya potong bicara sebentar. Gini ya Mbak ya, saya tuh nggak
nggak ada hubungan apa dengan saya. Saya itu cuma pelanggan ojek Pak, Budiman doang. Terus kenapa ayah saya kayak gitu? Kamu udah merusak semuanya, kamu. Maaf ya, walaupun saya janda begini, saya nggak mau sama bapak kamu. Maaf ya mbak. Dasar perusahaan kebagian orang. Kita mau punya bukti apa-apa, jangan kayak gini dong mbak. Saya di sini bantuin mbak, kalau kita salah kayak gini kan kita jatuhnya jadi nuduh, suzon sama orang. Kak, kurang bukti apa lagi sih? Teman-teman ayah aja udah bilang kayak gitu. Itu semua hanya dari omongan mbak. Kita nggak bisa nuduh orang hanya karena dari omongan orang Terus lain. kenapa ayah aku tadi langsung pergi langsung kayak gitu, Kak? Mbak, ayah mbak kan cari rezeki ya buat mbak. Kenapa harus suzon sih mbak? Mbak nggak mau lu tadi mbak salah. Sabar dong mbak jadi orang. Kan saya jadi emosi. Aku tuh sakit hati, Kak. Aku pengen keluarga aku tuh kayak dulu tanpa ada masalah apapun. Dan semenjak ada dia, Kak, semuanya jadi runyam. Setiap hari aku harus dengar ocehan keluarga aku. Belum lagi aku yang harus dijadi sama dia, Kak. Halo, assalamualaikum ya. Gue kan ngikutin dia naik motor tadi. Dia berhenti di rumah. Tapi nggak tahu nih rumah siapa. Rumah apaan? Katanya sih rumahnya pengen kayak ada pesta gitu. Terus? Iya banyak anak-anak kayak anak-anak jalanan gitu. Anak-anak. Lo yakin gak salah ngikutin orang? Udah gini aja deh, lu langsung sini ya, gue Sherlock. Yaudah, yaudah. Kenapa lagi, Kak, sama ayah, Kak? Pesta apa lagi ini? Ya saya juga nggak tahu mbak. Ya udah mendingan sekarang kita nyamperin Nadia aja deh. Dia udah sama ayah mbak, ya? Ya, yuk yuk semua yuk. Yuk. Di mana, Papa, Kak? Bentar, Mama tenang dulu. Di sini. Kak, ayah di mana, Kak? Tadi yang Mbak tuh berhenti masuk rumah ini. Cuman saya tadi tanya warga di sini katanya nggak tahu rumah ini siapa. Loh, mbak. Waduh. Mbak, jangan dulu dong mbak. Mbak. Ayah lagi ngapain? Ya Allah. Ayah, aku minta maaf sama ayah. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba. Pak, saya pengen nanya kegiatan Bapak tuh di sini apa ya Pak ya? Kegiatan saya di sini mengajar ngaji anak jalanan. Rezeki hasil saya ngojek, saya sumbangkan ke jalanan. Jadi Bapak di sini tuh mengajar ngaji anak-anak jalanan. Terus maksudnya sebagian pendapatan Bapak itu disumbangkan untuk Iya. anak-anak jalanan ini. Untuk buku-buku. Aku minta maaf, ayah. Kenapa Bapak nggak jujur sama Fatimah, Pak? Kan kalau ini kan jadinya kan Fatimah jadi sungguh sama Bapak. Aku minta maaf. Ini saya rahasiakan. Ayo kak, aku pengen cari ibu kak. Fatimah bentar dulu, dengerin aja kamu ngomong dulu dong. Mbak, Aku pengen tahu ibu. Ya, ayo. Udah, ayah. Aku cuma pengen tahu ibu tuh kayak gimana selama ini. Ini urusan apa sama ibu? Ayah, aku juga anak ayah. Aku harus perlu tahu itu. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Gini deh Pak. Biar Fatimah coba kita yang tanggung jawab ya Pak ya. Mungkin kita antar pulang Fatimah aja ya Pak ya. Gimana? Bapak setuju? Ya gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita antar pulang Fatimah ya. Ya yaudah maaf ya Pak kalau ganggu ya Pak ya. maaf ya adik-adik ya. Berarti selama ini tuh aku salah. Aku udah salah sangka sama ayah. Ternyata ayah tuh baik. Tapi kenapa ibu kayak gitu? Astagfirullahaladzim Fatimah. Kamu dari tadi nyalain ibu mulu sih.
Dia tuh ibu kamu loh, dia yang lahirin kamu loh. Iya aku tahu kak, sekarang udah terbukti kalau ayah itu emang nggak salah. Nah terus sekarang permasalahannya kenapa ibu selalu marah-marah sama ayah, bilang selalu katanya biayanya selalu kurang kak. Gini loh Fatimah, di sini kamu tuh posisinya anak. Kalau memang orang tua kamu melakukan kesalahan, ya sewajarnya kamu itu memaafkan. Bukan malah menuduh-nuduh atau malah suzon sama ibu Aku nggak kamu. menuduh kak, semua udah terbuktikan ayah nggak salah gitu. Berarti di posisi ini tuh emang ibu yang salah kak. Saya kan udah bilang mbak, jangan menyalahkan orang lain tanpa bukti. Dan saya udah bilang kalau misalnya orang tua punya masalah bukan berarti anaknya harus tahu. Tapi aku tuh pengen kayak dulu kak. Aku tuh karena stres di rumah harus ngedenger kali mereka tuh berantem terus tiap hari. Aku capek kak. Aku bingung kak harus kayak gimana lagi. Ya udah, kali ini kita minta kamu istighfar ya. Sabar. Jadi kita samperin aja ke rumah, siapa tahu ibu ada di rumah kan. Ini Mas Bas kenapa berhenti mas? Kenapa sih Mas Bas? Kak, itu ibu kak. Ayo kak, keluar kak. Bentar dulu. Kita liatin dia ngapain. Kok dia di pinggir jalan nongkrong sama itu dua orang? Itu siapa kak? Ayo kak, keluar kak. Aku pengen tahu kak. Jangan kita lihat. Nggak mungkin itu temennya mama kamu kan, temennya ibu kamu bisa kan? Ntar kita Bapak. malah ngeganggu. Fatimah, tenang dulu. Keras banget, udah. Kayak dunia kali.